Juga saya akan membahas kenapa Kompas mungkin bisa dikatakan sedikit membosankan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya DM13 Group, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya, dan bagi yang belum silahkan teman-teman subscribe dulu channel saya DM13 Group. Hari ini saya akan kembali, ini seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saya juga mendapatkan Kompas FR2 ataupun Kompas featuring dengan Viking Rabbit yang volume 2, dan saya berkesempatan mendapatkan yang versi low dan high nya. Oke, nanti kita bedah apa yang membedakan sepatu ini dari volume 1, kenapa juga jauh lebih murah, dan juga saya akan membahas kenapa Kompas mungkin bisa dikatakan sedikit membosankan ya. Nanti kita bahas tuntas di videonya. Oke, kita simak videonya berikut ini. Oke, ini dia sepatu Kompas featuring dengan Viking Rabbit volume 2. Dan yang pertama sudah kita bahas lengkap, ada series high dan low yang sudah saya review terpisah. Teman-teman bisa cari di video-video saya sebelumnya, bisa di scroll ya. Dan ini saya mendapatkan yang volume 2 ya. Jadi yang mencolok ini adalah penampilan boxnya. Kalau yang pertama tidak lulus sensor, kali ini produk ini sudah lulus sensor ya. Kemudian yang kedua, perbedaan boxnya tentunya di dalam ini ya. Kalau yang volume 1 ini ada gambar perempuan ya, nanti saya tampilkan pembandingnya. Kalau yang kedua ini tampilannya seperti ini, makanya dikatakan sudah lulus sensor ya. Dan secara umum di box ini saya katakan tidak ada banyak perbedaannya, hanya tulisan ini dan di dalam boxnya itu sendiri ya. Di samping masih sama, ada size-nya dan seperti ini. Oke, kita keluarkan satu persatu terlebih dahulu. Seperti ini, dibungkus plastik. Ini juga sama, dibungkus plastik. Oke, kita buka terlebih dahulu dari plastiknya. Dan ini juga kita keluarkan dari plastiknya. Oke, ini dia sepatunya, tetapi nanti saya pegang satu saja yang versi low yang kita review ya. Jadi detailnya kurang lebih sama, ada benang merah masih sama dengan ceritanya yang sudah saya jabarkan di video saya sebelumnya terkait dengan Kompas dengan Viking Rabbit. Kemudian ada semacam teks seperti ini detailnya. Oke, yang kita cari adalah perbedaannya ya. Ini kenapa sepatu bisa jauh lebih murah daripada volume 1, padahal secara siluet itu hanya saya katakan sama ya, hanya permainan warna dan nanti yang paling ekstrim di outsole-nya. Ini jadi di volume 1 untuk bagian midsole ini berwarna putih ya, dan kebalikannya di volume 2 ini menggunakan midsole yang berwarna hitam. Tetapi secara detail ini juga saya katakan ya sama ya, secara detailnya hanya permainan warnanya ya. Oke, kemudian yang paling mencolok tentunya adalah ini di outsole ya.
Jadi kalau di volume 1 ini outsole-nya transparan, yang kemarin memang sempat saya katakan menarik karena outsole semacam apa ya, clear sole seperti itu memang membuat sepatu jauh lebih menarik. Tetapi di volume 2 ini menggunakan outsole baru dari Kompas ya. Ini salah satu outsole baru dari Kompas ya, dan ini digunakan di volume 2 ini ya. Jadi secara umum yang bisa saya tarik kesimpulan, sebenarnya perbedaan yang mencoloknya itu hanya ada di outsole-nya, dan mungkin itu yang membuat harganya bisa berbeda jauh ya. Saya nggak tahu secara detail apakah memang harga outsole transparan atau clear sole itu memang beratus-ratus ribu sehingga tidak memakai outsole clear sole itu. Akhirnya sepatu ini yang dua-duanya ini di bawah 1 juta ya. Kalau volume yang pertama itu dua-duanya di atas 1 juta. Jadi ada kisaran 300 sampai 400 perbedaan harganya. Itu mungkin review kita secara detail, juga menurut saya kurang lebih juga sama, tidak ada perbedaan yang berarti, hanya permainan warna midsole-nya saja. Dan mungkin ini juga yang saya dapat suara-suara dari teman-teman pemakai Kompas ini juga mungkin merasakan hal yang sama ya. Mungkin sudah mulai agak bosan dengan Kompas ya, karena Kompas sekali lagi hanya monoton dengan siluet itu saja, dan hanya merubah warna, merubah cerita, hanya begitu-begitu saja ya. Jadi ada siluet gazelle, siluet vintage, kemudian siluet proto, di 3 itu ya. Dan itu yang terus dimodif, dipermainkan warnanya dan lain sebagainya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah lengkap versi ataupun siluet dari Kompas ini juga akan merasakan bosan ya. Mungkin kedepannya Kompas mungkin perlu mengeluarkan siluet baru sehingga teman-teman Kompas, pemakai Kompas itu juga tidak bosan dengan penampilan sepatu Kompas yang bisa saya katakan ataupun banyak orang katakan penampilannya hanya begitu-begitu saja, hanya bermain warna, hanya bermain cerita seperti itu. Tetapi kalau ada pertanyaan, itu Air Jordan kemudian Converse itu juga begitu-begitu saja. Bagi saya tidak begitu-begitu saja ya. Mereka secara permainan warnanya lebih sangat banyak sekali ya. Bisa mereka 1 bulan sekali mengeluarkan siluet warna baru, dan banyak sekali pilihannya. Yang jelas berbeda dengan Kompas ini ya. Tetapi sekali lagi, apapun itu, apapun yang saya sampaikan ini bukan bermaksud menjelekkan Kompas, tetapi ini masukan untuk Kompas. Semoga segera ada siluet baru, semoga ada varian baru sehingga bisa menjawab apa yang dirasakan oleh teman Kompas. Tetapi sekali lagi, positifnya ya, sepatu Kompas hari ini stoknya memang sudah luar biasa banyak dan sangat mudah didapatkan ya. Bagi teman-teman bisa dapatkan di retailer resminya ataupun di Tokopedia. Kompas hari ini stoknya sudah mulai melimpah, dan yang kita lihat di teman-teman resellernya yang sebenarnya ikut membangun Kompas ini, membesarkan Kompas ini, juga harganya juga turun drastis di reseller ya. Jadi itu salah satu positifnya. Semoga Kompas dengan pabrik barunya dan juga memperbarui ataupun menambah siluet barunya dengan produksi yang sekarang sudah bisa besar dengan variasi tentunya yang jauh lebih banyak. Harapannya Kompas tetap menjadi brand Indonesia khususnya di sepatu yang bisa dikatakan menjadi pelopor sepatu fenomenal di Indonesia ya.
Oke, mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video-video saya, yang sudah subscribe channel saya, dan kalau ada yang teman-teman ingin sampaikan, ingin diskusikan, sampaikan bisa di kolom komentar, ataupun juga bisa follow Instagram saya @dm_tova, dan mari kita diskusikan apapun di situ. Oke, demikian tadi review kita terhadap sepatu kompas featuring dengan Viking Rabbit volume 2 yang harganya jauh lebih murah daripada volume 1 ya. Dan juga sedikit saya juga singgung, kompas yang terakhir ini juga menurut banyak pemakainya itu mulai membosankan ya, dan mungkin ada yang bersependapat ataupun tidak, itu tergantung masing-masing dari yang memakai ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video-video saya dari awal sampai akhir, dan juga silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe DM13 Group, dan juga silahkan follow Instagram saya @dm_tova, dan mari kita diskusikan apapun bisa di kolom komentar ataupun di Instagram saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.